dari kelompok kami. Ini name tag kelompok kami. Dan ini adalah buku proyek kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami adalah Kecebok. Kece dan tidak sombong. Judul kami di sini adalah apaan tuh? Penanganan COVID-19. Anggota kami di sini yaitu saya Reza Nuariansia sebagai ketua kelompok. Saya Reza Ramayani sebagai wakil ketua kelompok. Saya Reza Rahmana Sugiarta sebagai sekretaris kelompok. Saya Dini Haryani sebagai bendahara 2. Dan di sini ada daftar isi kelompok kami juga. Tujuan kelompok 3 kami di sini adalah yaitu mengurangi kasus COVID-19 dan mencegah kasus COVID-19. Adapun manfaat dari kita belajar tentang COVID-19 dengan mengetahui sejauh mana upaya pencegahan penularan COVID-19 dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program pencegahan penularan COVID-19. Nama COVID-19 merujuk pada singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona pada 2019. Cara mencegah COVID-19 dan penanganan COVID-19. A. Dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. B. Mengikuti 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilisasi. C. Memakai hand sanitizer. Dampak COVID-19 yaitu awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut, sekaligus adalah virus ini sangat menular. Dampak wabah COVID-19 yaitu ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau tidak pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini biasa disebut Google. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup, sementara hampir kegiatan belajar tidak langsung menjadi. Adalah COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politikus, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Penyebab COVID-19 adalah infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu adalah A. Tidak sengaja menghirup percikan udara droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. B. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya gagang, pintu, atau permukaan meja dan ruang. C. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Jumlah COVID-19 ada sekitar 6.300.000 kasus terkena COVID-19 dan 1.507 10 kasus meninggal. Ini ada video kasus COVID-19. Dan ini dan ini ada foto wawancara kita. Dan ini adalah hasil wawancara kita. Saya akan menjadi siswa. Halo Kak. Halo, gimana sih? Kenapa nama aku Fani? Aku perawat di salah satu rumah sakit dan sudah 2 tahun bekerja di rumah sakit tersebut. Boleh kami mewawancarai Kakak? Boleh. Menurut kakak, bagaimana tentang kasus COVID-19? Kasus COVID-19 ini
tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Mengapa kita harus mencuci tangan setiap dari luar rumah ya Kak? Karena salah satu dari 5M, cuci tangan sebelum makan, juga bermanfaat untuk mencegah penularan kepada orang lain, terutama pada saat ada sakit seperti batuk atau flu yang menyebabkan virus atau bakteri menempel pada tangan. Kalian sudah tahu tuh cara mencuci tangan dengan benar. Kalau kita menggunakan antis itu 30 sampai 40 detik, dan kalau menggunakan sabun tangan 40 sampai 60 detik. Kita praktekkan mencuci tangan dengan menggunakan antis. Kita putar melawan arah jalur jam. 1, 2, 3, 4. Punggung tangan dan sela-selanya. 1, 2, 3, 4. Sela-sela jari tangan. 1, 2, 3, 4. Cara mengunci 1, 2, 3, 4. ibu jari, 1, 2, 3, 4. jari tunjuk. 1, 2, 3, 4. Seperti cara mencuci tangan, jika kalian melakukan dengan benar, maka kita juga akan terhindar dari penyebaran COVID-19. Cara mencuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun cuci tangan. 1. Sebelum makan, cucilah tangan Anda dengan air bersih dan mengalir. Jangan lupa menggunakan sabun biasa atau antibakteri agar kuman dan bakteri di tangan Anda mati. 2. Oleskan sabun antibakteri secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan dan pergelangan tangan Anda. Gosokkan kedua telapak tangan sehingga berbusa dengan cara kedua telapak tangan saling menempel satu sama lain. 3. Jangan lupakan bagian ujung dan ujung jari. Bersihkan dengan cara mengucurkan ujung-ujung jari sehingga saling bersambung. Bersihkan ujung jari dengan menggosok tangan kiri secara membuka dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada tangan sebaliknya. Kemudian gosokkan kedua tangan terhadap telapak tangan yang berlawanan. 4. Jangan lupakan bagian kuku dan ujung jari Anda. Anda bisa membersihkannya dengan cara mengucurkan ujung-ujung jari sehingga saling bertemu. 5. Setelah itu, gosokkan tangan Anda dan pergelangan tangan Anda setidaknya selama 20 detik. Lalu, bilaskan tangan Anda dan pergelangan tangan Anda di bawah air bersih mengalir sehingga tidak ada sela-sela busa sabun yang menempel. 6. Setelah tangan Anda bersih dari sabun, keringkan tangan dan pergelangan tangan Anda dengan sabun bersih atau biarkan hingga mengering. Setelah itu, tutuplah keran dengan menggunakan sabun. Sejak kapan COVID-19 itu bermula ya Kak? Sejak hari Selasa 2 Maret 2021, tepat 1 tahun kasus pertama virus corona COVID-19 ditemukan di Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 2 warga negara Indonesia WNI yang positif terjangkit virus corona. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Mengapa kita harus tetap menggunakan wabah virus COVID-19 yang masih menggelajah di negara Indonesia dan belum sepenuhnya terkendali. Tapi protokol kesehatan 5M menjadi proteksi yang wajib untuk kita terapkan bersama, yaitu mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adakah di daerah Kakak yang terkena COVID-19? Seandainya ada, bagaimana tanggapan pada warganya? Apa yang harus dilakukan? Kalau ada mah pasti ada ya, soalnya di daerah sini juga sempat menjadi zona merah. Tanggapan warga sih cukup kooperatif ya, alhamdulillahnya. Warganya juga sangat ingin membantu. Biasanya orang-orang yang terkena COVID di sini antara dirawat di rumah sakit, rujukan, atau isolasi mandiri, atau di wisma atlet. Dan kalau di isolasi mandiri di RT biasanya konfirmasi ke sekretaris atau bendahara dulu. Biasanya nanti
tapi harus digunakan sesuai resep dokter. Bisa membantu meredakan gejala yang muncul. Ada juga fakta-fakta terkait obat dexamethasone. A. Merupakan obat kortikosteroid. B. Dapat menimbulkan efek samping. C. Dosis yang digunakan harus sesuai petunjuk dokter. Inilah pembahasan dari kelompok proyek tersebut, yakni kelompok 3 kecebong. Sebelum itu, kecebong. Kecebong, kece dan tidak sombong.